Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami akan membahas studi kasus mengenai kebijakan tarik impor dan ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, serta bagaimana hal ini berdampak bagi Indonesia. Topik ini sangat relevan karena dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian dalam persaingan global, terutama dalam perdagangan internasional. Dalam analisis ini, kami menggunakan pendekatan pastel, yakni politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal, untuk menggali dampak serta solusi strategis yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia. Masuk ke analis pertama, yaitu politik. Dari sisi politik, kebijakan tarif Amerika Serikat ini bisa berdampak langsung pada stabilitas nasional. Ketika ekspor Indonesia ke Amerika Serikat terhambat, sektor industri dalam negeri bisa terganggu, menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal. Hal ini berisiko menciptakan tekanan sosial dan memicu ketegangan politik di dalam negeri. Selain itu, hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat juga bisa memanas jika tidak ditangani dengan baik. Untuk mengantisipasi dampaknya, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan diplomasi ekonomi bilateral, serta menjalin kerjasama perdagangan dengan lebih banyak negara melalui perjanjian multilateral. Diversifikasi mitra dagang menjadi langkah penting bagi Indonesia agar tidak bergantung pada suatu negara saja. Yang kedua, ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan tarif AS akan berpengaruh langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia. Ketika barang-barang ekspor Indonesia dikenakan tarif yang tinggi, harganya menjadi tidak kompetitif. Akibatnya, ekspor menurun, pendapatan negara berkurang, dan banyak pelaku industri terkena imbasnya. Ini bisa menyebabkan PHK, menurunnya nilai tukar rupiah, serta terganggunya stabilitas ekonomi makro. Untuk menghadapi hal ini, Indonesia harus memperkuat sektor ekonomi domestik dengan mengembangkan industri bernilai tambah, mempercepat hilirisasi, serta memperluas pasar ekspor ke kawasan lain seperti Timur Tengah dan juga Afrika. Strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi birokrasi, serta pengembangan sektor industri berbasis teknologi dan juga inovasi. Yang ketiga, sosial. Dari sisi sosial, kebijakan tarif tentu membawa dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Penurunan ekspor bisa membuat perusahaan menurun kapasitas produksi bahkan melakukan PHK massal. Hal ini meningkatkan angka pengangguran yang pada gilirannya memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat akan menurun karena daya beli melemah dan kualitas hidup ikut terdampak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan kerja reskilling bagi para pekerja terdampak. Program pada karya ini bantuan langsung tunai juga dapat digunakan sebagai solusi jangka pendek. Selain itu, UMKM perlu didorong untuk memanfaatkan platform digital agar bisa tetap bertahan dan bahkan memperluas pasar secara online. Pemberdayaan sosial berbasis komunikasi juga menjadi kunci dalam menjaga stabilisasi sosial di tengah tekanan ekonomi global. Yang keempat ada teknologi. Kebijakan tarif juga bertambah pada sektor teknologi. Biaya impor teknologi dari negara lain, termasuk AS, bisa meningkat membuat perusahaan Indonesia kesulitan untuk mendapatkan alat produksi, bahan baku teknologi, atau software penting. Hal ini bisa menghambat inovasi dan adopsi teknologi baru. Untuk mengatasinya, Indonesia harus memperkuat ekosistem inovasi lokal. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi startup teknologi serta mendukung riset melalui kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan swasta. Selain itu, peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam produk teknologi harus menjadi prioritas. Dengan demikian, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat daya saing industri teknologi nasional di pasar global. Yang kelima, lingkungan. Dalam aspek lingkungan, dampak kebijakan tarif bisa muncul secara tidak langsung. Banyak perusahaan yang tidak bisa mengekspor produknya mungkin akan memaksimalkan produksi untuk pasar lokal dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Di sisi lain, perubahan jalur logistik karena tarif bisa meningkatkan emisi karbon. Oleh karena itu, Indonesia harus mengarahkan strategi ekonominya menuju ekonomi hijau. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada industri yang menerapkan teknologi bersih dan mengurangi jejak karbon. Selain itu, investasi pada energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan juga penting. Dengan mengintegrasikan kebijakan lingkungan dalam strategi ekonomi, Indonesia bisa menjaga keberlanjutan sambil tetap tumbuh. Keenam, legal hukum. Secara hukum, kebijakan tarif sepihak dari Amerika Serikat bisa melanggar prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO. Indonesia memiliki hak untuk menanggapi kebijakan tersebut melalui forum sengketa WTO. Pemerintah juga bisa membangun koalisi dengan negara-negara yang mengalami dampak serupa untuk menekan AS segera mematuhi aturan perdagangan internasional. Di tingkat nasional, penguatan regulasi perdagangan dan perlindungan terhadap industri dalam negeri juga harus diperkuat. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi Indonesia tidak
dirugikan di tengah konflik dagang global. Oke, berdasarkan seluruh analisis yang telah kami paparkan, ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh pemerintah Indonesia. Pertama, diversifikasi pasar ekspor harus digencarkan agar tidak bergantung pada negara tertentu. Kedua, hilirisasi industri perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal. Ketiga, pemerintah harus berinvestasi lebih besar pada riset dan juga pengembangan agar inovasi teknologi lokal bisa bersaing global. Selain itu, Indonesia harus aktif dalam forum internasional seperti WTO dan G20 untuk memperjuangkan keadilan dalam perdagangan global. Data dari BPS menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke AS menyumbang lebih dari 10% total ekspor nasional, dan ini menunjukkan betapa pentingnya mengelola hubungan perdagangan dengan bijak. Oke, sebagai kesimpulan, kebijakan tarif dari Amerika Serikat memang memberikan tantangan besar bagi Indonesia. Namun, dengan pemahaman yang mendalam dan strategi yang tepat, Indonesia bisa menghadapi tantangan ini dan bahkan menjadikannya peluang. Melalui pendekatan pastel, kita bisa melihat gambaran menyeluruh dan menyusun solusi yang komprehensif. Harapannya, Indonesia bisa menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, dan mencapai status sebagai negara maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.